Oke, di video kali ini aku pengen review ke kalian CCTV yang bisa nyala tanpa listrik. Bener. Jadi, ini CCTV yang bisa nyala tanpa ada listrik. Contohnya, kalau misal di rumah kita itu tiba-tiba mati lampu, CCTV-nya ini bakalan tetap nyala kayak sekitar beberapa jam karena di dalamnya ini udah ada baterainya. Nah, sebelumnya ini aku mau kasih lihat dulu ya untuk isi di paketnya itu ada apa aja. Cocok nih buat kita-kita yang sering khawatir kalau misalkan ninggalin rumah itu takut ada maling atau ada orang yang mencurigakan. Menurut aku cocok banget buat kalian pasang CCTV, apalagi yang bisa nyala kalau misalkan itu mati lampu. Di dalam paketnya ini ada colokan Type-C-nya. Ini buat kalian colok ke listrik sekaligus untuk ngecas CCTV-nya. Terus ini ada manual book-nya. Tuh, kalian lihat. Terus ini ada bracket-nya buat dipasang di tembok. Nih udah lengkap nih. Bracketnya, mana nih? Nah ini, tuh, ini udah lengkap bracketnya, jadi tinggal kita pasang di tembok, nanti tinggal kita selipin di bagian bawah sini nih. Nah, untuk CCTV-nya, ini bisa dipantau dari jauh atau enggak, itu bisa banget. Caranya gimana? Yang pertama, itu kalian connect lewat aplikasi V380. Nanti di aplikasinya nih, itu tampilannya bakalan kayak gini. Ntar dulu, aku atur dulu nih. Nah, ini tampilan di CCTV-nya bakalan kayak gini. Kalian bisa lihat tuh. Untuk kualitas kameranya, ini udah jelas banget. Terus ada infrared atau enggak? Ada infrarednya juga. Jadi kalau misalkan itu lagi mati lampu kan gelap ya. Ini bakalan tetap nyala. Ada infrarednya juga. Terus ini bisa dikontrol atau enggak? Bisa banget nih. Ini untuk mengontrol CCTV-nya bisa kita gerak-gerakin. Kalian lihat nih ya. Nih. Aku gerakin CCTV-nya. Tuh. Bisa gerak. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, atas bisa, bawah bisa. Jadi enak kan buat kita kontrol dari rumah aja, dari luar rumah gitu loh. Terus untuk CCTV-nya kalian bisa lihat look-nya itu menurut aku keren ya, kayak robot-robot gitu. Ini kepalanya, terus ini helmnya. Di bagian belakang ini ada barcode-nya. Terus ini ada tombol on off-nya. Ini ada tombol resetnya, sama ini ada untuk colokannya. Kalau untuk micro USB bisa atau micro SD bisa atau enggak? Bisa dipasangin memori atau enggak? Bisa banget. Jadi untuk pasang memorinya itu ada di bagian bawah sini. Nah, di sini nih. Nantinya nih, videonya itu bakalan kerekam terus kesimpan di micro SD-nya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pasang micro SD pun, itu bisa banget, nggak apa-apa. Cuman emang videonya nggak bakalan kerekam. Kalau di aplikasinya ini ada fiturnya untuk disimpan di penyimpanan cloud gitu, cuman berbayar. Tapi kalau aku sih lebih seringnya itu pakai yang micro SD karena simple, tinggal dicolok, nanti videonya itu bakalan kerekam sekitar semingguan atau sampai 2 mingguan tergantung besar memori micro SD yang kita pakai. Nah, ini di aplikasinya juga ada fitur-fitur lainnya ya. Kalau kita pencet ke bagian ini lagi. Nah, ini ada fiturnya nih. Ada fitur alarmnya, kita nyalain. Tuh. Bunyinya kayak gini. Jadi bunyinya itu macam-macam ya. Ada yang bunyinya kayak gini. Terus ada juga tipikalnya itu yang kayak sirine dan yang lainnya. Kalau yang ini untuk PTS ini ya, kayak istilahnya itu PTS ini kita bisa atur titik-titik mana untuk CCTV-nya itu ngelihat CCTV-nya. Terus keluar lagi dari aplikasinya. Tunggu bentar. Terus untuk CCTV-nya yang aku suka juga ukurannya mini kayak gini, jadi simple buat kita pasangnya. Nah, di aplikasinya ini juga ada untuk fitur sensor geraknya. Terus, bukan, ini jalur gerak ini untuk kita atur untuk arah geraknya CCTV-nya ini mau kemana aja. Jadi di sini ini bisa diatur. Terus di sini ada pengaturan gambarnya, mau yang modenya kayak gimana, mau yang penuh warna atau yang gelap gitu. Ini bisa diatur di sini. Nah, terus di sini kita bisa ya bolak-balik kayak biasa ya. Ini mau dibolak-balik untuk layarnya itu bisa banget. Kalau yang ini untuk kalibrasinya, jadi dia bakal kalibrasi si CCTV-nya itu kayak gimana. Nah, yang kerennya, ini juga bisa keluarin suara. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar rumah, terus tiba-tiba di rumah itu ada keluarga kita, ada tetangga, terus pada nyariin nih, kita bisa jawab lewat CCTV-nya. Tinggal kita pencet di sini, kita tahan, kita ngomong terus, halo, cek, 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3. Tuh, itu tuh, suara dari CCTV-nya bakalan kedengeran. Itu pun kalau misalkan kita mau dengar suara dari CCTV-nya, itu bisa banget tinggal kita pencet di bagian sini.
Nah, ini kita bisa denger nih, suara yang ditangkap sama CCTV-nya itu kayak gimana. Jadi kayak ngomong dua arah itu bisa banget dong. Kalau soal harga nih, CCTV-nya ini di 300 apa 200 ribuan. Pokoknya kisaran itu masih murah gitu loh. Ratusan ribu doang, kalian udah bisa punya CCTV untuk di rumah. Kalau kalian nanya, ini bisa dikontrol dari jauh apa enggak? Bisa banget. Asal, ini yang penting nih, di rumah kalian itu ada wifi-nya. Jadi tipikal CCTV-nya ini bakalan connect ke wifi di rumah kalian. Nanti itu bisa kalian kontrol dari jauh. Nah, kalau misalkan nggak dikonekin ke wifi, itu juga tetap bisa nyala, cuman nggak bisa kita kontrol dari jauh. Jadi kita bisa kontrolnya itu kalau misalkan di dekat CCTV-nya ya, sekitar 5-10 meteran itu bisa kita ngecek-ngecek untuk CCTV-nya, bisa kita kontrol CCTV-nya, bisa kita lihat video rekaman hasil CCTV-nya. Jadi itu dia tuh, untuk CCTV dari Yogo ini, kalian bisa check out, nanti aku bakalan taruh di deskripsi ya. Berguna banget nih buat kita-kita masang di rumah, antisipasi. Kali aja ada orang yang jahat atau ada orang yang pengen maling nih di rumah kita, bisa kita ngeceknya pakai CCTV kayak gini nih. Jadi segitu aja videoku kali ini, review CCTV yang bisa nyala tanpa colok listrik. Oh ya, untuk baterainya di mana? Ini nih, bisa kelihatan nih. Untuk baterai CCTV-nya kelihatan jelas di sini itu sisa berapa. Jadi itu dia videoku kali ini untuk review CCTV yang bisa nyala tanpa ke listrik. Buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi segitu aja videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah.